politik Gibran yang unik. Kirim simbol parkir mobil dinas. Ditulis oleh Anto Cahaya. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, kembali memancing perhatian publik. Sudah keempat kalinya Gibran memarkir mobil dinasnya di lokasi yang dianggap bermasalah. Gaya politik Gibran terbilang unik. Ia menggunakan cara yang berbeda jika dibandingkan para seniornya di dunia politik. Jika kita contohkan sosok Ahok atau Risma, jelas berbeda. Kalau nggak suka dengan saya, masih mau korupsi, silakan mulai kampanye tidak pilih saya. Dan saya tidak akan pernah takut kepada kalian. Gak masuk akal kan? Kamu programmer loh. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Kedua tokoh ini menggunakan gaya to the point dengan cara marah-marah jika melihat yang tidak sesuai dengan aturan atau mendapati pelanggaran. Setiap tokoh memiliki gaya. Parkir mobil dinas Gibran kali ini di sebuah sekolah dasar. Baru-baru ini Gibran meninggalkan mobil dinas Toyota Innova putih dengan nomor polisi AD1A di SD Negeri 113 Nusukan, Surakarta. Tindakan tersebut dilakukan Gibran setelah memergoki banyak guru dan murid di sekolah itu yang tak menggunakan masker saat kunjungannya Selasa, 9 November 2021. Ini yang pentingnya gurunya ini loh. Kalau gurunya pakai masker, muridnya ya pasti pakai masker. Kalau gurunya nggak ngasih contoh, ya muridnya sak-sakin. Ada sanksi nggak, Mas? Aksi Gibran Rakabuming memarkirkan mobil dinas pertama kali dilakukan di kantor Kelurahan Gajahan beberapa waktu setelah terjadi dugaan pungutan liar atau pungli. Lurah Gajahan disebut-sebut terseret dalam aksi pungli. Sebab petugas Linmas yang melakukan pungli menggunakan surat yang ditandatangani lurah untuk meminta dana jelang lebaran. Gibran pun kemudian memecat lurah tersebut. Kemudian yang kedua, dan sempat heboh menjadi pemberitaan nasional soal perusakan makam. Gibran juga pernah meninggalkan mobil dinasnya di sekitar tempat pemakaman umum Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon pada 21 Juni 2021. Tindakan itu ia lakukan setelah anak-anak dari sekolah Islam setempat merusak makam dengan simbol dari agama lain. Beberapa waktu setelah itu, Polres Surakarta menetapkan 7 anak yang melakukan perusakan sebagai tersangka. Gibran juga pernah memarkirkan mobilnya di depan SMK Batik 2 Surakarta, Pajang, Laweyan pada 21 Agustus lalu. Tindakan ini Gibran lakukan setelah mengetahui sekolah itu akan menggelar simulasi pendidikan tatap muka. Padahal saat itu Kota Solo sedang menerapkan PPKM level 4. Pihak sekolah diketahui sudah mengirimkan surat mengenai PTM ke orang tua murid. Setelah tindakan Gibran, pihak kepala sekolah meminta maaf dan membatalkan rencana menggelar simulasi PTM di tengah pelaksanaan PPKM level 4. Gaya Gibran di atas memang menarik. Ia tak membuang banyak energi dengan cara marah-marah misalnya. Selain itu, dia berusaha menjaga martabat orang yang kena tegur. Dengan cara kirim sinyal atau simbol, maka akan minim resistensi perlawanan dari orang yang ditegur. Tapi gaya Gibran ini saya rasa tak bisa diterapkan di daerah lain. Jika di Solo masih sangat memungkinkan sekali. Sebab orang Solo menganggap bahasa simbol itu jauh lebih mengena. Dan mereka sudah sangat akrab dengan bahasa simbol. Jadi bahasa simbol seperti yang diperlihatkan Gibran mengandung muatan yang tajam dari sekedar omongan secara langsung. Dalam sebuah kesempatan, pernah awak media menanyakan aksi Gibran yang memarkirkan mobil dinasnya. Ia pun menjawab santai. Seperti itu kok ditanyain, wong Solo rasah ditakoni, kata Gibran. Seberapa efektif gaya komunikasi Gibran? Saya rasa cukup efektif. Terutama untuk kota Solo. Setidaknya akan timbul rasa malu di lokasi lain jika terjadi hal yang sama.
maka pesan yang dibangun Gibran sampai ke yang lainnya. Gaya Gibran ini disebut high contact communication. Ini banyak dilakukan di negara timur seperti Jepang, Cina, dan Indonesia. Cirinya dalam berkomunikasi orang berbahasa basi, tidak to the point, dan sering menyindir. Selain itu, melalui cara komunikasi semacam ini, Gibran tengah menjaga wajah atau martabat pihak yang bersangkutan, seperti yang sudah saya singgung di atas. Maka dengan gaya bahasa di atas, Gibran sedang membrandingkan dirinya bukan seorang pemimpin yang suka mengumbar amarah di sembarang tempat dengan suara yang meledak-meledak. Gibran jadi pembeda di antara tokoh yang lainnya. Selain Gibran, bahasa simbol juga kerap dimainkan oleh Presiden Jokowi, terutama yang paling sering saat jelang Pilpres 2014 dan 2019. Gaya khas orang Solo. Dan harus diakui dengan cara ini, Gibran sukses memancing perhatian publik. Setidaknya di sana ada pesan kuat jika Gibran itu tegas dan berani. Saya jadi bertanya-tanya, apakah kalau takdir membawanya menjadi Presiden RI juga bakal memarkirkan mobil RI1? Kalau ini yang terjadi, masyarakat yang senang bisa rebutan selfie di depan mobil R1 pas Pampres yang berlingkungan. Demikian, salam. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.